Berbagi kisah di antara kita, ciptakan nuansa warna ceria, satukan mimpi yang terpendam sekian lama, untuk meraih asa dan juga cita-cita. Oh, mari bersama kita bercerita, mari bersama kita berkarya, satukan asa dalam sukacita, untuk meraih takwa menuju jalannya. Berbagi kisah di antara kita, ciptakan nuansa warna berbeda, satukan mimpi yang terpendam sekian lama, untuk meraih asa dan juga cita-cita. Oh, mari bersama kita bercerita, mari bersama kita berkarya, oh, satukan asa dalam sukacita, untuk meraih takwa menuju jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di Move On Channel, di segmen yang kita tunggu-tunggu, kemarin belum muncul gitu ya. Insya Allah kita akan mulai lagi di cerita kita. Dan seperti halnya di cerita-cerita sebelumnya, ada cerita Ramadan, cerita Syawal, dan cerita apa Lebaran gitu ya. Seruan teman-teman, silahkan sekarang hadir lagi di Move On Channel yang bisa teman-teman share, bisa teman-teman like, jangan lupa subscribe, jangan lupa gitu ya. Dan tentu insya Allah isi dari Move On Channel ini adalah hal-hal yang penuh dengan kebaikan, yang teman-teman jika share maka ya double pahala. Siapa yang ngomong pahala? Oke ya. Dan hari ini kita ngomong apa? Ngobrolin apa? Alhamdulillah, rumah saya asik. Rumah saya kedatangan tamu yang Masya Allah keren-keren. Karena kenapa saya mengundang dua pembicara yang bukan pembicara lah ya, tamu gitu ya. Dua tamu ini karena kita akan ngobrolin tentang Palestina ya. Kenapa ngobrolin Palestina? Karena bagi saya nampaknya banyak hal yang harus diluruskan, banyak hal yang harus dinetralisir ketika fakta sejarah dengan apa yang diobrolkan sekarang agak berbeda. Ataupun fakta politis itu yang semakin membuat amarah kita tuh luar biasa gitu ya. Karena seakan-akan gak bisa ngapa-ngapain buat saudara kita di Palestina, hanya bisa berdoa dan ngasih dukungan simbolis saja gitu ya. Saya kenalkan dulu tamu saya yang pertama, ada Kang Niko Pandawa. Masya Allah, beliau sejarawan Muslim gitu, yang udah buat film tentang sejarah di Indonesia ini, penulis buku juga. Apalagi ya? Asik. Yang pasti tentang fakta-fakta sejarah kita akan gali di Bang Niko, Kang Niko. Bang atau Insya Kang sih? Allah.
Boleh, dua-duanya bisa. Itu kalau Bang Tangerang kan Bang biasanya kan. Boleh Bang juga, abang dah. Abang dah. Tapi karena bikin film tentang sejarah di Tatar Sunda jadi Kang juga nggak apa-apa ya. Kang boleh. Boleh, baik. Alhamdulillah, dan satu lagi guru saya yaitu Ustadz Budi Mulyana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Aduh, ini nuansanya agak beda kalau kedatangan senior di rumah ini ya. Insya Allah Ustadz Budi Mulyana ini saya ingin ngorek terkait Palestina dari sisi bahasan politis ya, yang fakta sekarang terjadi gitu ya di dunia seperti itu. Dan seperti biasa sebelum kita mengawali obrolan, kita akan disambut lagi dengan persembahan dari The Move. Gaza, kisahmu torekan air mata. Gaza, deritamu adalah derita dunia. Gaza, apalah daya tangan tak sampai. Gaza, hanya rindu dan doa ku persembahkan. Ku melihat kehilangan, duka lara, air mata di wajahmu. Ku mendengar jerit tangis, namun ku hanya bisa terdiam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ku melihat kehilangan, duka lara, air mata di wajahmu. Ku mendengar jerit tangis, namun ku hanya bisa terdiam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, adukan diriku selasa doa teriring untukmu. Gaza, jangan lelah berjuang.
المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Oke, terima kasih. The Move luar biasa. Suka nyela-nyela dengan penuh semangat. Alhamdulillah gitu ya. Oke, kita nggak lama-lama lagi. Saya ingin tanya ke Kang Niko. Kang, Siap. banyak dari anak muda sekarang yang kemudian karena nggak mempelajari sejarah yang terjadi zaman dulu, akhirnya pembelaan Palestina itu hanya sebatas kemanusiaan. Nah, tapi saya pengen gali sebetulnya ya. sebetulnya sejarah Palestina atau negara Palestina sekarang itu seperti apa? Mau itu sebelum datangnya apa? Imigran-imigran orang-orang Yahudi datang ke negeri itu atau terserah deh. Gimana tuh? Oke, siap. Sudah. Ya, jadi sebelum kita ngobrolin soal sejarah Palestina ya, sebenarnya saya tuh pengen menyorot bagaimana generasi muda sekarang tuh memfilter informasi. Oke. Ya tadi apa ente bilang bahwa banyak yang masih terseok-seok dalam memahami bagaimana isu Palestina ini. Ada yang menyalahkan Hamas ketika mereka itu menyerang pertama kali di tanggal 7 Oktober. Oktober start ya. Udah 7 Udah bulan. berapa? 7 bulan. Bulan apa sekarang? April. Mei lah. Oh, Mei. April, Mei. Oh ya. Mei. Bulan Mei, Oktober. Oh, Hampir 8 lama, Pak. Ya. Perang itu ya kalau kita nonton di film kan cuma berapa menit kan ya? Ini untuk 7 bulan. Jadi ini emang sangat lama sekali dan memang sebenarnya makin kesini tuh dinamikanya makin luar biasa, mulai dari segi politik sampai ke akar rumput. Nah, tapi kembali ke generasi muda, karena kan kita hidup di generasi medsos ya. Iya. Ya, kita juga main medsos sebenarnya. Iya, benar. Ini juga di medsos. Nah, itu banyak sekali informasi-informasi yang dituangkan oleh begitu rupa content creator. Ya, mulai dari yang di Amerika misalkan. Saya tuh memperhatikan ada beberapa content creator yang serius dan mereka itu membela konconya itu, yaitu Zionis. Ya. Nah, ada yang satu saya perhatikan ini mungkin saya tahu, PragerU. PragerU itu wah, itu radikal sekali tuh. Dia itu dari apa? Orang-orang Republik kah? Orang-orang Republikan di Amerika yang pembelaan kepada Israel atau Zionisnya itu sangat luar biasa. Sampai-sampai kan di kampus-kampus Amerika, Eropa itu ada gelombang protes dari para mahasiswa, para sarjana gitu untuk membela Palestina. Itu dicemooh sama PragerU. Itu tataran Amerika. Tataran lokal, orang-orang sawo mateng ini Ada ya, juga. ada juga. Ada juga, walaupun saya nggak update ya karena saya banyak unfollow. Terlalu toksik gitu ya. Toxic, Pak, toxic sekali. Benar-benar. Mereka itu seakan-akan tidak peduli dengan apa yang dirasakan orang Palestina. Ya apa mikirnya itu kepada ya Zionis aja, orang-orang Yahudi yang mereka tuh dianggap oleh toksit ini, orang toksit ini sebagai korban, ya masih berpacu atau masih berpaku kepada mindset yang mereka diserang pada tanggal 7 Oktober. Mangga. Ya Allah. Ihsan, biasanya ikut ngobrol di sini. Aduh, minumnya air putih, Pak ya. Ada tugas ya. Kayak halako aja. Tolong diedit ya. Apa-apa kali. Ihsan, terima kasih. Makasih bos ya, luar biasa. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Ada yang lanjut. Ihsan lagi sibuk mau persiapan ujian-ujian kayak gitulah kayaknya gitu ya. Masya Allah, ujian nasional ya. Ujian. Balik ke masa lalu. Udah nggak ada ujian nasional Pak sekarang. Makanya balik ke masa lalu nih. Balik lagi ke masa lalu. Lanjut tadi. Baik. Orang-orang yang menganggap Zionis Yahudi itu adalah korban, tadi mereka berpaku kepada peristiwa 7 Oktober.
Ya. Padahal, ini kan yang menarik. Apakah konflik, apakah goncangan-goncangan di Palestina itu terjadi semenjak tanggal 7 Oktober? Uh, enggak Nah, dong, enggak dong. lama satu sejarah Ustaz ya. Masya Allah. Kalau Panjang. kita banyak nanti Ustaz yang bakal banyak membeberkan lah. Nah, tapi kalau kita lihat semenjak tanggal 7 Oktober itu ekses sebenarnya. Atau Ekses itu apa maksudnya? output ya. Heeh. Insya Allah Gen Z tuh ngerti bahasa-bahasa Oh, aneh. oh iya. Oke. Oh, saya ngerti, saya ngerti. Ngerti aja lah ya. Jadi output dari peristiwa-peristiwa yang terjadi selama puluhan tahun. Ya, jangankan dari 7 Oktober kemarin. Saya ada teman SMA dulu ya. Atau orangnya sekarang lagi ngapain, tapi udah lama gak hubungan. Dia itu namanya ada Palestinanya. Ya. Teman saya ini cewek, Hah? ya, namanya tuh Beliana Palestina. Masya Allah. Lahir tahun berapa nih? Ya, sepantaran sama saya 97. Oh, oke. Nah, berarti kan dari tahun 97 Palestina itu udah menjadi menjadi sesuatu yang diperhatikan Ya. oleh orang tua kita Mm-mm. atau bahkan mungkin oleh kakek-kakek kita. Karena sesungguhnya yang terjadi di Palestina itu hanya 3 tahun pasca kemerdekaan Indonesia. Oh iya. Tah, Benar, Tahun benar, benar. 45 kita Mm-mm. merdeka, proklamasi. Iya. Baru 3 tahun kemudian ada yang proklamasi lagi. Tapi proklamasinya tuh tidak disyukuri sebagai kemerdekaan bangsa gitu ya. Mm-mm. Yang waktu itu lagi hype tahun-tahun 40-an. Lah ini kemerdekaan Zionis. Kemerdekaan penjagal perampok. Tapi mereka merdeka dari apa? Kan sebenarnya nggak merdeka mereka itu. Ya, mereka itu bahkan pada awalnya juga tidak menempati tanah Palestina dalam kurun waktu yang lama. Sebenarnya mereka juga menempati, tapi mereka itu hidup berbaur dengan masyarakat yang beragam. Ada Iya. Islam, ada Kristen, Iya. ya orang-orang Yahudi ini. Nah, tapi Dan itu nggak ada konflik gitu ya dari dulu tuh. nggak ada Nggak konflik. ada. Sebelum datang yang kerocok-kerocok ini ya. Nah, jadi kan tahun 48 tuh deklarasi berdirinya The State of Israel kata mereka, ya kan? Kita nyebutin Zionis karena itu gerakan Zionis. Tapi sebelum tahun 48 itu sebenarnya gini, banyak cerita ya dari tahun 1924 atau 1920-an ke 1948 Palestina itu menjadi wilayah mandatory ya, mandatory Palestine atau wilayah yang berada di bawah Palestina yang dia itu berada di bawah mandat pemenang Perang Dunia Pertama. Nah ini gue usah mikir dulu. Mau Saya- dijawab? Enggak. Lanjut aja. Oh lanjut aja. Lanjut aja. Kelihatan ngeblanknya soalnya. Ngeblank. Kemudian dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua juga. Tapi kalau kita lihat Perang Dunia Pertama, ini kan tahun 1920-an. Pemenangnya saat itu adalah Sekutu. Sekutu atau allies ya, itu adalah pihak Inggris yang jadi ketua kelompoknya, gitu loh. Nah, berarti Palestina saat itu berada di bawah Inggris. Sebelum Inggris menang Perang Dunia Pertama, selama ribuan tahun Palestina itu ada di bawah naungan Islam. Ya. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton cuplikan film Paitat Abdul Hamid, nah ini film Turki nih, bukan Iya. Koreaan ya. Heeh. Nah, itu ada satu main story di mana founding fathers daripada Zionis, yaitu Theodor Herzl, dia ini orang Hungaria tapi orang Yahudi juga, itu minta tanah kepada Sultan Turki saat itu atau Khalifah di Utsmaniyah. Nah, namanya Abdul Hamid kedua, ya, minta tanah di mana? Di Palestina. Tapi karena Sultan Abdul Hamid itu udah tahu niat mereka, tujuan mereka, visi mereka itu bukan cuma sekadar minta tanah bangun properti. Nah, ada Ustadz properti. Potong aja ya. Jadi pengen nyeletuk. Tapi bukan cuma sekedar minta tanah orang-orang Yahudi itu, tapi juga ingin membangun sebuah negara. Nah, itu di film Paitat Abdul Hamid ada satu scene di mana Theodor Herzl memimpin
Kongres Zionis. Ya. Jadi wakil-wakil Yahudi yang gabung ke Zionis dari seluruh dunia itu pada ngumpul di Swiss. Nah, Oke. Swiss ya. Seminar internasional lah ya untuk lebih dari itu. Ini bukan cuma seminar yang nyampein makalah, tapi ini tuh kayak rapat bersama dan nanti hasil rapatnya itu dijadikan sebagai langkah-langkah strategik dalam politik mereka. Nah, di situ digambarkan Theodor Herzl itu ngebentangin kain putih, bukan kain kafan ya, kain putih. Nah, itu digambarkan tuh lambang apa namanya, Bintang Daud. bintang 7. Itu puyer kan. Obat dong. Berapa sih bintang tuh? Bintang 6 ya, bintang 6 ya. Nah, heksagram. Nah, itu disebut mereka sebagai bintang David, Oke. Ya. lambang orang-orang Yahudi. Mm-mm. Atas bawahnya dikasih garis biru. Mm-mm. Nah, itu melambangkan garis biru di atas ada sungai Nil. Sementara garis biru di bawah itu adalah sungai Efrat di Irak. Nil di Oke. Mesir, Efrat Mm-mm. di Irak. Mm-mm. Di mana di situ tergambarkan cita-cita mereka itu pengen membangun negara Yahudi, Judenstaat kalau kata Theodor Herzl, yang terbentang dari Mesir sampai ke Irak. Iya. Karena mereka percaya itu adalah wilayah kekuasaan Solomon kata mereka, dan David ya, pada masa kerajaan-kerajaan yang kuno itu. Mm-mm. Ya, bagi kita Nabi Sulaiman itu nabi, Daud itu nabi ya. Tapi mereka juga mengakui sebagai nabi. Hanya saja kan gini, banyak nabi-nabi kita itu yang kita imani dalam Islam itu kan sebenarnya rata-rata turunnya itu di Bani Israel. Kebanyakan benar. Iya kan, Iya, kebanyakan betul. Bani Betul. Israel. Nabi yang paling banyak diceritain di Al-Quran, nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu ujiannya itu kan bukan cuma ke eksternal atau orang-orang yang tidak beriman, ya, yang tidak mengimani Allah melalui dakwah Nabi Musa, tapi kepada pengikut-pengikutnya sendiri, yaitu orang-orang Bani Israel itu. Jadi ujian tersendiri ya. Baca di Al-Baqarah Itu itu bagaimana orang-orang Bani Israel minta yang aneh-aneh ke Nabi Musa, ya. Mereka itu dianugerahi Allah berupa makanan hidangan yang turun dari surga, manna wasalwa. Ya. Lama mereka makan itu kan, kemudian lama bosen, ya. Akhirnya mereka minta ke Nabi Musa, wahai Musa, gimana kalau engkau meminta kepada Allah agar menurunkan kami kacang, kol, bawang, timun, pokoknya sayur mayur itulah. Aduh, Nabi Musa kan pusing kan ya, ente udah dikasih enak-enak mintanya, ya Allah, ente nggak usah minta ke Allah, cari sendiri ke pasar. Nah, kata Nabi Musa. Iya. Ada lagi permintaan kaumnya itu, bahwasanya mereka itu bahkan bosen nyembah Allah. Yo. Maunya nyembah patung. Nah, akhirnya ada tuh sempalan dari pengikut Nabi Musa, Bani Israel, namanya Samiri. Bikin patung, ya kan? Patung anak lembu yang bisa bersuara. Wah, itu kan kalau kata orang-orang zaman dulu mah, wih, canggih, sakti mandraguna. Padahal kan dikasih rongga-rongga, kalau angin lewat jadi ya kan? Bener. Jadi sapi. Cuma kan orang sono dulu tuh takjub banget. Ya akhirnya ya pada sujud ya kan, banteng itu. Bukan banteng. Kerbau ya atau apa? Lembu ya. Lembu ya. Bukan banteng. Banteng lain lagi konteksnya. Iya. Disembah mereka. Nabi Musa lagi muwajahah ke Allah di Gunung Sinai 40 hari. Balik ke kaumnya pada nyembah patung. Ya kan murka Nabi Musa kan. Akhirnya itu dijebret sama Allah itu, orang-orang yang nyembah patung, dikasih geledek. Itu dihidupin lagi, tobat. Banyak itu kedurhakaan Bani Israel yang diceritain dalam Al-Quran. Dan ternyata kita hari ini kan masih ada Bani Israel, yaitu orang-orang Israel itu, orang-orang Zionis itu. Iya, betul. Keturunannya. Kita menyaksikan kedurhakaan, kesongongan yang sama sebagaimana yang diberitakan di Al-Quran. Kemarin ICC apa? International Court International Criminal Court ya, di Den Haag ya, di Belanda. Itu menetapkan orang-orang yang jadi most wanted ya. Dalam perang di Palestina itu. Walaupun dia juga nyerang ke Hamas ya. Nanti Ustadz banyak bicara soal itu.
Nah, tapi kan itu si ICC itu juga menargetkan Netanyahu sama Menteri Pertahanannya kan. Iya, betul. Nah, itu apa coba komentar Netanyahu? Saya kemarin baca tuh. Ini adalah bentuk baru dari antisemitisme. Wah, Oh iya iya, benar 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 benar. Benar. Baca juga saya. Ngeyel. Iya benar. Udahlah dia ngeyel, konconya ikut ngeyel. Nah, baru tadi siang tuh saya baca pernyataan Menteri Pertahanan. apa namanya Gedung Putih, ya. Gedung Putih itu pemerintah Amerika. Ya. Ya katanya kita menolak pernyataan ICC segala macam. Ternyata sarwa bae. Antara apa orang apa namanya yang keras kepala dengan konconya yang sama-sama keras kepala. Ya mereka kayak gitu mungkin karena mereka lagi dapat posisi atas ya di dunia. Ah. Berarti dari si karakter tuh ya sama aja dari dulu sampai sekarang gitu. Sama aja, Sama aja. sama aja. Rese ya. Pantes Nabi Musa pusing. Oh iya Ya iya. kan kita aja yang bukan Nabi pusing, apalagi Nabi Musa, kebayang nggak? Iya iya. Gitu loh. Bener 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 bener. Nah itu soal Bani Israel ya. Mm-mm. Jadi emang pada ngeyelan dari dulu gitu. Karena mereka gini, apa ya? Kadang kan kalau kita dapat privilege, Mm-mm. walaupun privilege kita itu katakanlah sebagai anak ulama, anak ajengan, anak Mm-mm. ketua partai, Iya, benar. bukan, Iya. anak apalah gitu ya, pokoknya punya privilege, anak orang kaya. Mm-mm. Itu kan kadang kalau kita nggak jaga hati suka sombong. Betul Nah, betul. Kan sebenarnya Bani Israel itu kan orang-orang mulia. Mereka itu keturunan Israel. Israel itu siapa? Nabi Ishak. Iya. Nabi Ishak itu anaknya siapa? Nabi Yakub, sorry. Nabi Yakub ya, Israel Nabi Yakub. Nabi Yakub anak siapa? Anak Nabi Ishak. Nabi Ishak anak siapa? Nabi Ibrahim. Gitu loh. Oh, karena mereka privilege-nya anak nabi, bukan anak kiai lagi, anak nabi. Iya. Ah, gitu lah akhirnya tuh. Ada songong-songongnya ya. Ada song-songnya. Kan mereka suka bilang bahwa mereka itu adalah bangsa terpilih. Oh Wah, iya. bangsa pilihan Tuhan. Gitu-gitulah. Jadi ya kita kalau ngadepin sama orang-orang kayak gini gimana ya? Kita gini lah, ketemu temen nih ya. Mm-mm. Dia bilang, "Saya ini anak pilihan apa Tuhan, istimewa ya. Yang kalian semua itu apa nggak istimewa." Kan kita gedek ya, maunya nggak kita apa temenin aja tuh orang sendiri aja biar dia nyerocos gitu. Ya itulah Bani Israel gitu. Hari ini yang masih tampak juga kita saksikan. Iya, padahal nggak mungkin dari sisi faktanya nggak semua Bani Israel seperti itu sebetulnya mah gitu ya. Betul. Dalam artian ketika sebelum tahun 48 tadi, itu kan Palestina ada Bani Israel juga kan di dalamnya. Cuman Ya. kan slow kan, maksudnya tuh ketika zaman kejayaan Islam gitu Ya. ya di bawah naungan Islam ya hidup rukun aja kan gitu Betul. kan, bener kan kayak gitu kan. Betul. Ya kan emang sejarahnya panjang ya. Mereka itu udah dari zaman Nabi Musa. Mm-mm. Nah, itu Nabi Musa ngebawa mereka tuh nyebrang laut. Nabi Musa ngebelah laut pakai tongkatnya. Iya. Ya. Kalau tongkatnya ada di Shopee saya beli. Nah, kan nggak ada. Nggak ada dong. Nah, berarti kan itu cuma Nabi Musa aja. Privilege Nabi Musa, apa mukjizat. Dibawa sama Nabi Musa nyebrang ke Jazirah Arab. Dari Jazirah Arab ke atas ke negeri Kan'an. Dari negeri Kan'an itu mengalahkan penguasa yang ada di wilayah Palestina sekarang. Mm-mm. Namanya bangsa Filistin. Ya. Oke. Nah, itu kalau di Al-Quran sebut itu bangsa Jabarin, orang raksasa, ya. Orang raksasa. Nah, dikalahkanlah oleh Bani Israel yang dipimpin oleh bukan cuma Nabi Musa, tapi Nabi Musa wafat diganti Nabi Harun. Nabi Harun wafat diganti Nabi Syamun, ya. Banyak pokoknya itu nabi-nabi dalam di kalangan Bani Israel yang memimpin jihad ke apa namanya? Tanah. Filistin, Nah. ya, yang mereka sebut sebagai tanah yang dijanjikan. Iya. Tapi kita nemu lagi di Al-Quran. Mereka disuruh jihad sama nabinya, Ha-ha. ya. Tapi apa coba kata orang-orang Bani Israel? Ya bahkan dari zaman Musa ya, wahai Musa, kita ini duduk-duduk aja sini lah, kongko-kongko di sini. Asik. Ente aja yang jihad berdua sama Allah. Kita nunggu hasilnya aja, nunggu kabar kemenangan. Ampun nih, orang awalnya minta dikasih berita jihad, begitu berita jihad turun pada ngoyo. Kan itu pada bebal. Iya. Nah, bahkan ini kan gini, konteksnya itu mereka dijanjikan sebuah tanah. Mm-mm. Tanah yang dijanjikan, tapi mereka udah menolak janji itu dari awal. Gitu loh. Oh. Sehingga ya salah satu hukuman Allah kepada mereka tuh itu dibuat nyasar di padang Tih, ya kan, atau di Gurun Sinai yang di Mesir itu. Nah, itu awal-awal tuh. Tapi akhirnya singkat cerita
pas masa Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu bisa balik lagi ke tanah Filistin, mereka berkuasa selama ribuan tahun, Iya. bikin kerajaan Yehuda sama kerajaan apa satu lagi itu, dua kerajaan. Nah, sampai akhirnya muncul bangsa Romawi. Oke, Nah, Romawi ini menaklukkan Palestina, orang-orang Yahudi itu diusir-usirin sama orang Yahudi. Sama orang Romawi. Sama orang Romawi. Dan dari situlah orang-orang Yahudi itu pada eksodus, pada diaspora Ke menyebar. Eropa itu ya. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Arab. Ke Arab tuh kan ke Khoibar, ya kan, ke Madinah gitu. Iya, Rata-rata pada ngungsi. Ada yang ke Persia, ada yang ke Indonesia, kita nggak tahu ya. Iya, iya. Kayaknya ada deh, tapi nggak tahu deh. Soalnya banyak juga orang songong di sini. Ada. Wallahu alam. Nah, dari zaman Romawi, akhirnya Palestina itu tidak lagi diduduki oleh orang-orang Yahudi, ya. Lama. Udah dibersihkan tuh sama Romawi ya. Romawi. Justru yang ngusir Yahudi dari Palestina itu kan orang Romawi. Iya. Harusnya orang Yahudi kan keselnya sama orang Romawi sekarang, Iya, orang iya. Eropa ya. Tapi kok keselnya ke kita. Nah, padahal ketika Islam di zaman Umar bin Khattab itu memfutuhat Palestina, nah, Umar itu ngasih kebebasan untuk orang-orang non-Muslim agar tinggal di Palestina, di Al-Quds, ya Iya. kan? Akhirnya mulai muncul tuh 1, 2, 3 orang Yahudi, dan itu selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Zaman Umar, Khulafaur Rasyidin, kemudian Umayyah, ya, Iya. Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, terus menerus. Wow, makin rame nih apa namanya si Palestina ini. Nah, tapi kemudian satu waktu di abad ke-12 ya, 12 Masehi, orang-orang salib. Nah, ini sebenarnya konteksnya itu dulu ke orang salib ya. Itu pada nggak seneng karena di samping Al-Quds kan ada Holy Sepulchre. Oh iya, ya. Holy Sepulchre itu gereja makam kudus yang dipercaya oleh orang-orang Nasrani sebagai tempat disalibnya Yesus, ya, keyakinan mereka. Intinya orang-orang salib itu dipimpin paus, disemangatin paus. Enggak. Beda Bukan ya. itu dong. Paus yang itu ya, yang Kristen itu pada apa perang lah menaklukkan Palestina. Satu masa di kala itu Al-Quds, Masjid Al-Quds itu dijadiin kandang kuda. Oh, Gitu. pernah ya? Pernah dijadiin kandang kuda sama orang-orang Nasrani, orang-orang salib ya. Bahkan itu ya pada genosida. Jadi genosida pertama tuh bukan yang sekarang kita saksikan, tapi dulu tuh juga lebih parah juga itu. Sampai mayat-mayat ditumpuk, Muslim Yahudi itu sampai kayak gunungan gitu loh. Emang kejam lah. Cuma nggak lama. Orang-orang salib itu cuma berkuasa di Palestina sekitar 80 tahun. Ya 80 tahun lama juga sih. Tapi dalam hitungan peradaban nggak lama. Karena setelah 80 tahun Kristen berkuasa di Palestina, kemudian dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dari zaman Al-Ayyubi sampai Utsmani ribuan tahun. Ah, itu the place with three religion. Ya, satu tempat dengan 3 agama. Akur. Islam, Yahudi, Kristen. Tapi kenapa bisa akur? Karena yang megang kekuasaan itu orang-orang Islam. Waktu orang Kristen megang kekuasaan masa salib, masa perang salib, Yang tadi itu ya, yang pembantaian itu ya. dibunuh-bunuhin. Sekarang kita saksikan orang-orang Yahudi yang berkuasa di sana. Genosida lagi. Genosida kayak lagi. gitu. Tapi selama ribuan tahun Islam yang berkuasa. Damai, makmur, adil, sejahtera, agama haripah, lojinawi, toto tentrem, ketora harjo. Enggak ke sana kayaknya. Ya, gitu-gitu lah. Ya. Jadi itu Pak, panjang ceritanya, Iya, tapi intisarinya di bawah Islam, Palestina damai. Damai. Walaupun penduduknya bukan cuma Muslim. Ya. Tapi sekarang di bawah non-Muslim, entah itu di masa lalu Kristen atau di masa sekarang Yahudi, ya kita saksikan dalam sejarah maupun yang kita lihat di HP kita. Ya, benar. Akhirnya kita ya ngutuk doang misalnya kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Nah itu dari segi sejarahnya yang penuh dinamika, yang kemudian untuk ke sekarang nih saya juga bingung kita harus ngapain gitu loh. Udah mau sejarahnya banyak kekeliruan. Tiba-tiba akhirnya anak muda sekarang tuh susah memposisikan. Iya ya, dulu memang ya itu Israel memang di sana atau Muslim juga pernah berkuasa. Jadi bimbang gitu karena memang dari fakta sejarahnya nggak secara detail tahu
seperti apa? Seperti tadi faktanya tiga agama pernah ada di situ dengan hidup rukun itu karena di bawah daulah Islam gitu ya, lawan Islam aman kan? Ya itu Bhinneka Tunggal Ika sekali. Oh, Iya. Padahal bukan NKRI. bukan. Jadi teman-teman, sobat-sobat Rahayu, itu jangan menganggap bahwa yang Bhinneka Tunggal Ika cuma NKRI. Khilafah itu Bhinneka Tunggal Ika juga, Bos. Ya. Jadi kalau ada khilafah, orang yang pengen itu ada lagi, jangan dianggap tuh, oh ini cuma buat Islam doang. Baca sejarah. Baca sejarahnya dong. Aduh, bener. Oh. Ya kalau ngomongin sejarah nggak akan ada habisnya kayaknya. Tapi poinnya saya dapat ketika memang tadi sebetulnya mah ketika Islam berkuasa kemudian Islam mengatur suatu negeri itu ya nyaris tidak ada konflik yang kemudian apalagi antar agama gitu ya, dan itu hidup rukun saat Islam berkuasa. Catat jangan lupa apa ya. Jadi anak muda sekarang harus ngesejarah atau gimana? Oh, jelas itu. Jelas. Kayak kaca spion di motor aja. Nggak ada spion, kita mau belok tabrak bentar ya. Oh iya, benar. Jadi harus lihat ke belakang dulu dong. Bener. Jangan lupa spionnya kalau gitu. Nah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin tadi dari sisi sejarahnya udah dikupas oleh Kang Niko. Nanti setelah ini kita akan bahas dari sisi politiknya sekarang. Nah, itu ya. Tapi sebelum ini silahkan saksikan dan kita dengarkan dari The Move. Of one light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they are dead or alive. They carry the tanks and their planes, the refugees fiery flames, and nothing remains. Just a voice rising up in a smoky house. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mouths and our homes and our school, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of the countries afar, the battles are wrong and right. But they for us work went in vain, and the bomb fell down like acid rain. But to the tears and the blood and the plague, you can still hear the voice and the smoky house. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mouths and our home and our school, but the spirit will never die. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mouths and our homes and our school, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. We will not go down in the night. We will not fight. You can burn up our mouths and our homes and our school,
never die. We will not go down in the night without a fight. You can burn our bones and our homes and our truth, but our spirit will never die. We will not go down. We will not go down in Gaza tonight. Oke, alhamdulillah. Tadi udah mulai kebuka nih dari sisi sejarah tadi. Feel sedikit sama Kang Niko, bahkan ditarik dari masa kenabian, kelakuan siapa tadi? Bani Israel gitu ya. Kemudian yang dari sisi fakta, ketika suatu negara dipimpin oleh orang kafir, mau Nasrani ataupun Yahudi, faktanya banyak konflik, banyak pembantaian, banyak genocide gitu. Tapi ketika Islam berkuasa ataupun mengelola suatu negeri ya rukun, tentrem, apa tadi? Gemah ripah lo jiniwi, apalah itu ya. Enggak ya. Oke, saya ingin ke Ustaz Budi Tad. Jujur, belakangan ini tuh saya banyak apa ya, banyak agak kesel, agak pengen gerutu terkait PBB, terkait pernyataan dari Netanyahu gitu ya. PBB yang gak ada guna, ICC juga yang gak ditanggap gitu ya, nggak ditanggapin apa gitu kan, cuman ya, oh ada berita itu ya udah gitu. Jadi saya ingin tahu dulu nih, sebenarnya posisi Palestina di politik dunia itu seperti apa sekarang ya, gitu Ustaz. Iya, jadi memang kalau bicara Palestina ya, apalagi tadi sejarah ya, panjang banget gitu ya. Panjang kan? Kesel saya nungguin. Oh jadi itu nungguin kita ngobrol guys, mau nyeletuk tapi sebaliknya gitu ya. Lanjut Tad. Ya, karena sejarah dunia ini salah satu pusatnya ya atau core-nya itu ya di wilayah tengah istilahnya ya, Mediteran. Dan disitulah kita melihat ada Palestina gitu. Makanya kalau saya di kampus ada mahasiswa nyari topik tentang skripsi, saya usulin tentang Palestina. Karena bahannya banyak banget. Banyak banget. Mau bahas dari apapun ada. Dan setiap tahun selalu saja ada peristiwa baru. Iya. Selalu saja ada kejadian baru yang itu bisa jadi bahan gitu. Dan infonya satu dunia gitu ya. Iya, Banyak betul. karena masalah nggak kelar-kelar. Iya, kelar-kelar benar gitu. Bisa dilihat dari aspek sejarah, dari aspek kalau saya ya di hubungan internasional, aspek politik, Iya. ekonomi juga, kemudian juga dari budaya, banyak hal gitu, bahasa juga dan seterusnya gitu. Makanya kemudian topik Palestina itu menjadi topik yang mainstream ya, yang utama dalam kajian hubungan internasional. Dan bicara tadi yang ditanyakan Kang Subhan, kenapa sih ini terjadi? Karena memang kalau kita bicara dalam konteks hukum internasional ya, kesel ke PBB, kesel ke ICC ya, International Criminal Court ya, peradilan kriminal internasional, atau ke lembaga-lembaga internasional, kok nggak bisa menyelesaikan persoalan Palestina? Karena memang kita harus juga pahami tentang peta politik internasional ya. Gimana sih berjalannya konstelasi internasional, apa konstelasi ya bahasa gampangnya? Apa tolong sederhanakan Pak, apa tuh? Dunia persilatan ya. Di dunia. Jadi apakah itu sesederhana yang kita bayangkan ya? Ternyata enggak gitu. Sangat kompleks, sangat rumit, dan tidak sesimpel yang kita lihat gitu. Iya. Kita bicara tentang peradilan tidak seperti peradilan nasional.
kita bicara hukum tidak seperti hukum nasional. Mm-mm. Walaupun hukum nasional kita rumit juga ya. Ya, lebih ke nggak berguna sih. Hukum internasional, hukum internasional dari awal kemunculannya pun bahkan sampai sekarang itu masih dipertanyakan, ada nggak sih hukum gitu. Oh, Saya kalau prolog di kajian hukum internasional, pertemuan pertama itu topiknya itu, apakah ada hukum internasional itu gitu. nah, benar. Karena faktanya yang tadi disebutkan, ya ini nggak jalan gitu, nggak running ya. Palestina nggak jalan gitu. Mm-mm. Nah, pertanyaannya kenapa nggak jalan? Ya karena memang ada ada mekanisme yang berbeda gitu antara hukum internasional dengan hukum nasional. Oke. Hukum itu kita bicara sederhananya kan aturan. Nah, kalau aturan itu kan harus ada yang bikin, Mm. ada yang punya otoritas atau kekuasaan untuk menjalankan. Ada pemerintahnya, ada polisinya, Mm-mm. ada pengadilannya, Betul. kan gampangannya kan gitu. Iya. Cuman pertanyaannya, apakah pengadilan internasional kayak ICJ, International Court of Justice atau ICC, International Criminal Court, itu sama nggak dengan peradilan nasional? Kan Mm-mm. beda gitu loh. Siapa yang melaksanakannya gitu? Ya betul. Iya. Terus polisinya yang nangkepinnya Iya, siapa? Tadi ICC kan sudah mengeluarkan tangkap tuh Mm-mm. Netanyahu, walaupun ditambah juga tangkap juga Hamasnya gitu ya. Iya. Pertanyaan siapa yang mau nangkep gitu loh? Polisinya ada nggak? Kan nggak Iya, ada bener ya. gitu. Dikasih bonti. Oh, iya. DPO ya. Iya, disebut DPO tapi siapa yang nangkep? Iya, Nggak bener ada. ya. Iya benar. Gitu. Kayaknya kalau dikasih bonti asik juga Zat ya. Mau lah ya. Saya agak roaming, Bonti itu apa? Bonti Iya, itu One Piece. harga One buronan. Piece, Oh. harga buronan. Ah. Kita Antum pakai prolog dulu makanya. Ini Ya Allah. beda generasi. Iya, beda generasi. Repot. Tapi memang fakta dunia di One Piece mirip-mirip ya. sama. Nanti. Nanti ya. Kita fakta dunia sebenarnya dulu nih. Betul. Gitu. Nah, gelitik juga pelan-pelan Zat. Bentar ya, pelan-pelan. Ini saya juga agak roaming terkait akhirnya sepakat ketika peradilan dunia itu terus buat apa gitu. Sedangkan kan di konflik-konflik sebelumnya taruhlah di masyarakat Indonesia itu kan menyerukan PBB agar menyelamatkan Palestina. Ya. Atau pengadilan internasional itu kemudian memberikan sanksi ke Israel. Sekarang udah, tapi nggak berdampak apa-apa gitu, Sat. Iya. Nah, kenapanya ini nih poin, Sat. Gimana, Sat? Iya, karena hukum internasional itu lahir atas kehendak negara yang punya power gitu. Ada sebuah buku yang kalau kita mau belajar hukum internasional itu buku wajib kalau saya sampaikan ke mahasiswa ya, bahwa hukum internasional itu tidak running tadi ya, berjalan begitu saja, tapi dia ada yang mengendalikan gitu. Oke. Bukunya itu berjudul International Law and US Hegemony ya, bahwa memang ada hegemoni di balik hukum gitu. Kenapa US? Kenapa Amerika? Ya karena dia sekarang negara yang punya power, super power, sehingga hukum itu menjadi alat bagi negara yang punya power untuk kemudian mengendalikan. Power itu negara yang punya hak veto. Ya salah satunya hak veto. Salah satunya. Dia punya militer kuat, dia Oke. punya kuasa di PBB. PBB kuasanya itu adalah hak veto, bisa mencegah atau mengveto ya, membatalkan setiap keputusan. Betul. Gitu. Dan juga kan jadi pertanyaan, kenapa kok di PBB ada hak veto kan gitu ya? Iya. Harusnya semua negara sama dong. Ya, gitu karena kan. PBB itu kan buah dari atau organisasi internasional kan turunan Dari dari hegemoni hukum. yang tadi. Bukan. Bukan. Hukum internasional salah satu bentuk implementasinya itu di organisasi. Makanya kalau bicara organisasi internasional itu pasti berkaitan dengan hukum internasional. Oh iya. PBB itu organisasi internasional. Organisasinya. Hukum internasional terkait dengan pengaturan negara-negara internasional di seluruh dunia itu kan di organize ya, dia buatlah sebuah organisasi bersama namanya PBB. Nah, cuman pertanyaan kan siapa yang nyusun PBB? Ya, negara yang menyusun PBB adalah negara yang punya power tadi. Power itu dapatnya dari mana? Dari peperangan. Tadi Kang Niko cerita tentang Perang Dunia II, Perang Dunia I.
peperangan itu adalah cara bagaimana negara-negara yang punya power itu saling bersaing kan, Iya. mengalahkan satu dengan yang lain. Ketika mereka menang, maka mereka ngatur gitu loh. Ketika tadi Inggris dan Prancis menang Perang Dunia ke-1, maka yang kalah Jerman, Turki gitu ya. Wilayahnya diambil, diatur. Oh, Palestina kasih ke Inggris. Suriah kasih ke Prancis. Kenapa mereka bisa ngatur gitu? Karena mereka menang gitu. Ketika Perang Dunia Kedua yang menang Amerika, sekutu Inggris, Prancis juga Uni Soviet ya saat itu. Yang kalah Jepang, Jerman dan seterusnya gitu ya. Makanya mereka juga atur supaya kelihatannya baik gitu ya. Supaya nggak lagi terjadi perang besar, kita atur deh bikin organisasinya. Mulia sekali. Iya, mulia sekali itu. Masya Allah. Muncullah PBB kan. Hmm. Cuman kan ketika PBB ini dibuat, ya negara pemenang perang ada kepentingan dong. Pasti. Kita buat tapi kita yang ngatur ya. Gimana caranya? Oh. Akhirnya pemenang perang itu mereka punya tempat khusus di Dewan Keamanan PBB dan mereka kemudian tidak boleh digantikan keanggotaannya. Mereka dapat hak veto gitu. Sehingga ketika kemarin misalkan Palestina mengajukan diri menjadi anggota PBB kan? Didukung tuh oleh Majelis Umum PBB, semua sepakat. Betul. Tapi kan di Dewan Keamanan diveto oleh Amerika kan gitu ya. Itu dia. Sehingga keanggotaan sebagai anggota PBB-nya kan tetap tidak diterima gitu. Kenapa? Ya karena Amerika punya kepentingan di sana kan gitu. Ya itulah faktanya ya. Bagaimana hukum internasional itu berjalan, bagaimana organisasi internasional itu berjalan. Sehingga ketidakadilan yang kita saksikan termasuk dalam Palestina ini itu adalah gambaran dari bagaimana negara adidaya itu mengatur hegemoni internasional gitu. Itu kan. Siap. Walah. Jero ternyata Berat ya? Berat. Sama nih, ini berat. Oh iya. Memang berat guys. Saya 1 jam bakal pegang kayak ini makanya ubah-ubah nih. Pulang-pulang ini binaragawan. Berotot saya nanti. Iya. Ini apa Amerika tuh kayak Gorosei mungkin. Gorosei, wah, Asa tahu Gorosei? Wah, ini Apalagi? Jangan. Tapi kan penonton kita tahu. Penonton kita tahu gitu ya saya Gorosei harus itu baca apa. ya. Menambah literasi. Iya, ya memang nyebelin sih yang akhirnya kalau memang tidak bisa dilakukan oleh anak buahnya ya turun tangan juga. Termasuk yang ingin saya tanyakan itu posisi Amerika kenapa sangat-sangat mendukung dan all out banget terhadap negara Israel. Ya. Gitu ya. Kenapa? Apakah Amerika yang nurut ke Israel atau Israel yang memang Ya. dijaga beneran oleh Amerika gimana nih? Itu tuh. Perkoncoannya itu. Perkoncoannya gimana gitu maksudnya gitu? Ya, sebenarnya kan tidak sesimpel itu gitu. Jadi ini saling gitu ya. Pertama kan tadi Kang Niko cerita tentang gerakan Zionis. Betul. Bahwa ada orang-orang Yahudi yang pengen mereka ngumpul bikin negara sendiri. Muncullah tadi konferensi Basel di Swiss kan oleh Theodor Herzl. Mereka mendirikan Judenstaat ya, negara Yahudi. Berapa tahun tuh? 100 tahun ya. Akhirnya kemudian mereka 51 tahun. 51 tahun. Ya. Theodor Herzl udah mati kan? Ya, dia sendiri Pas nggak ketika menyaksikan. itu kan? Ya, nggak menyaksikan ketika tahun 48 dideklarasikan negara Israel itu. Artinya memang ada gerakan Zionisme internasional. Dan tadi juga diceritakan bahwa orang Zionis ini tidak hanya di Eropa tapi juga ada di Amerika. Mereka terdiaspora kan di mana-mana dan mereka karena terkoneksi dari sebuah gerakan internasional, mereka saling support dan mereka mencari dukungan dari negara-negara yang punya power saat itu. Jadi gerakan yang mencari dukungan ke negara-negara di Eropa ya, ke Inggris, ke Prancis ya, ke Jerman juga dan ke tadi bahkan datang juga ya ke Khilafah ya. Minta dukungan juga gitu. Termasuk di Amerika. Nah, cuman kan Amerika sebelum Perang Dunia Kedua itu negara yang masih apa istilahnya ya, masih ungu-ungu ya. Oke. Masih unyu-unyu ya.
belum terlibat di dalam konstelasi internasional. Yang berperan Inggris, Prancis gitu ya. Makanya konstelasi dunia itu kan hanya di Eropa saja Betul. gitu. Apalagi Amerika punya prinsip yang kita sebut punya doktrin Monroe istilahnya ya. Ya. Bahwa mereka itu hanya ngurusi wilayah benua Amerikanya saja. Bahkan mereka mencegah orang-orang Eropa untuk masuk ke Eropa gitu. Amerika belum terlibat tuh Oh, iya, iya. keluar. Sibuk sorangan. Iya. Asik sendiri emang. Cuman ketika lihat bahwa menguasai dunia itu menggiurkan, makanya dia dapat kesempatan kan di Perang Dunia Kedua untuk terlibat. Dan ketika Iya, iya, terlibat, Amerika bisa mengambil alih posisi dari Inggris dan Prancis. Kenapa? Karena Perang Dunia Kedua itu kan arenanya itu di Eropa. Walaupun Inggris Prancis menang, tapi mereka hancur kan gitu ya. Amerika ikut perang, benua Amerika aman kan gitu. Iya benar. Ketika Amerika ikut menang, dia punya logistik, dia punya dana, dia punya macam-macam. Sedangkan Inggris Prancis walaupun menang ya mereka banyak korban. Babak gitu. belur ya. Makanya Amerika akhirnya bisa mengambil alih posisi di Perang Dunia Kedua gitu. Nah, makanya kemudian balik lagi ke pendirian negara Zionis itu dari gerakan Zionisme dibidani oleh Inggris karena dia yang menjanjikan wilayah yang dia kuasai dan tidak ujung-ujung di Palestina kan. Betul. Inggris itu kan pernah menjanjikan ke orang-orang Yahudi gimana kalau negara Yahudinya di Argentina. Karena memang Sempet itu ditawari kayak gitu dulu. Iya. Oh kan Bang Lionel Messi tuh mau jadi orang Yahudi. Benar-benar Argentina tuh cocok padahal ya. makanya banyak Yahudi di Argentina Iya, karena benar, ada orang benar, Yahudi benar. udah pergi ke sono gitu. Ya Karena nggak jadi gitu kan. Oh gitu mungkin ya. Oh benar. Mending sih di Argentina. Inggris juga janjikan gimana kalau di Uganda gitu. Uganda. Ya, karena itu jajahan Inggris juga gitu. Oh. Tapi ya orang Yahudi kan punya latar belakang tadi ya, sejarah Historis lah ya. kenabian. Oke. Makanya lebih Heeh. cocoknya di Palestina. Dan dilalahnya, apa yang dilalah ya? Inggris dapat tuh Palestina itu dari Turki Utsmani kan ketika kalah di Perang Dunia ke-1. Makanya kemudian Inggris menjadikan Palestina itu mandat dia dan mulailah migrasi kan. Orang-orang Yahudi datang ke Palestina, bahan Inggris yang siapkan pemerintahannya, siapkan tentaranya sampai sekian tahun pasca Perang Dunia Kedua, akhirnya kemudian tadi dideklarasikan. Amerika Serikat itu kan secara historis dia kelanjutan dari ide-ide Inggris ya, sama-sama Anglo-Saxon gitu. Maksudnya di tanah Palestina. Bukan secara konstelasi Oh, internasional. siap. Makanya kalau disebut Inggris itu bidannya, Amerika itu pengasuhnya gitu. Jadi setelah dibidani oleh Inggris lahirlah negara Zionis. Amerika itu melanjutkan apa yang kemudian Babysitter ya. ya babysitternya gitu. Kan mengurus kan. Ya. Makanya kalau kita lihat mungkin Kang Niko juga pernah baca ketika deklarasi negara Zionis itu kan hanya butuh 10 menit Amerika itu langsung mengakui keberadaan negara Zionis itu ada di naskah ya apa namanya di pernyataan dari Presiden Amerika saat itu. Kalau Indonesia kan merdeka tahun berapa? 45 kan? 45. Kapan Amerika? Tahun berapa ya? Asik. Amerika itu baru setujui atau baru mengakui kan tahun 49. 4 tahun loh. Loadingnya lama. Oh ke Indonesia itu. Ke Indonesia. Oh iya Dari iya benar, 45 benar. dunia internasional baru akui 49 gitu. Israel 10 menit jadi gitu. Sok mangga. Baik Makanya banget. ya karena tadi dia siap melanjutkan ngasuh Iya. gitu. Terlebih kemudian ketika Amerika menjadi negara adidaya, Amerika juga punya kepentingan ya di kawasan Timur Tengah itu gitu. Dan negara Zionis ini menjadi kalau istilah saya itu menjadi hub ya, menjadi penghubung gitu kepentingan Amerika di Timur Tengah. Pertama, ketika ditemukan minyak kan, Iya benar. gimana nih cara ngontrolnya? Harus ada negara kuat yang bisa dijadikan partner di sana. Kemudian Amerika punya ide-ide kan, demokrasi, HAM macam-macam. Harus ada negara yang jadi role model langsung di tengah-tengah negara Arab gitu. Makanya kalau dalam konstelasi Timur Tengah ya di studi regionalisme itu negara Zionis ini menjadi negara periferal, negara yang
beda sendiri gitu. Iya, iya. Di Timur Tengah Arab semua, ada Yahudi sendiri. Di Timur Tengah semuanya pemerintahannya itu ya monarki lah ya, kesultanan macam-macam. Oh ini nih ada negara demokratis, negara Zionis gitu. Yang di sana masih syariat Islam, oh kebebasan nih di situ gitu. Makanya jadi role model. Iya. Negara Zionis itu di Timur Tengah itu kepentingan Amerika di sana. Yes, bahkan sampai saya pernah lihat statistik tuh tingkat profesor, jumlah profesor Iya. itu di Timur Tengah paling banyak Israel serangan, Zionis serangan tuh. Betul. Role model emang. Iya, dijadikan contoh di sana. Itu kepentingan Amerika supaya menjadikan kawasan Timur Tengah itu semakin barat gitu. Dan sekarang kan kelihatan semakin barat. Dan contohnya mereka lihat sendiri, nggak usah jauh-jauh ke Amerika. Ini Nah, ada sini di juga situ ada gitu. gitu ya. Dan yang ketiga tentu dalam konteks karena Timur Tengah ini kan dunia Islam ya. Amerika juga butuh negara yang memang bisa ngontrol kalau muncul kebangkitan Islam di sana, dia kemudian Dekat gitu ya. siap untuk gebuk gitu. Iya, iya. Makanya tidak heran kenapa negara Zionis itu menjadi negara penerima bantuan militer terbesar dari Amerika Serikat. Oh baik banget tadi Amerika ya, karena babysitter-nya itu Oh, ya. pengasuh. Ya, bukan hanya ya dia pengasuh dan dia tadi punya kepentingan. Punya kepentingan. Sehingga kalau ada kebangkitan Islam ya dia langsung gebuk dari situ. Iya. Sehingga militernya paling canggih, termasuk kemarin kan serangan 7 Oktober itu menjadi uji coba juga Iron Dome-nya itu jalan nggak gitu. Di Amerika sendiri kan belum, ya mereka nggak mau ngetes di sono kan. Oh iya, benar ya. Kenapa nggak dipakai di Amerika ya? Iya, Gitu? ditesnya di sini gitu. Iya benar. Kemudian drone-nya, pesawat militernya, macam-macamnya itu paling canggih di situ dites gitu. Jangan nanti kalau misalkan ada kebangkitan Islam, mereka bisa langsung gebuk gitu. Makanya memang disitulah kita bisa lihat kenapa negara Zionis ini menjadi negara yang selalu disupport oleh Amerika Serikat. Oke. Tapi berbicara tadi soal tanah yang dijanjikan nih, ya, fakta politik sekarang tuh seperti apa? Boleh Bang Niko atau Ustadz Budi. Jadi kan tanah yang dijanjikan tadi ya, Bintang David di tengah, kemudian Sungai Nil, Sungai Efrat, gitu ya. Berarti kan bukan cuma Palestina dong, ada Mesir, benar ya? Ada Yordan, ada apa lagi di sana? Irak. Libanon, di sana kan ya? Irak, Iran, gitu ya? Iran nggak masuk. Iran di atas ya? Iran lebih ke kanan, lebih ke timur lagi. Oh iya, oke. Nanti buka lagi Google Map. Oh iya. Ini ngawang-ngawang. Baru maksudnya diingat-ingat. Berarti kan apakah setelah taruhlah ketika Palestina ini benar-benar udah nggak berdaya dan sepenuhnya dikuasai penuh oleh tadi Amerika dan konco-konconya, apakah nanti akan bergeser juga ke wilayah Muslim yang lain? Karena kan tanah yang dijanjikan bukan cuma Palestina dong. Meskipun Palestina aja belum selesai katakanlah ya. Kalau dari target mereka gitu. Itu gimana, San? Ada kemungkinan ke sana atau enggak? Ya, sebagai sebuah cita-cita dari Theodor Herzl ya begitu. Tadi yang diceritakan oleh Kang Niko bahwa memang negara Zionis ini di negara yang akan membentang dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat gitu. Dan pastinya itu akan menganeksasi Mesir ya, sebelah barat, sebelah timur itu Yordan, Libanon, Suriah sampai ke Irak kan gitu. Karena itu yang mereka cita-citakan. Cuman kan realitasnya mereka juga pasti akan berhadapan gitu dengan siapa yang mendiami di sana kan. Makanya ini juga kalau kita lihat dalam perjalanan konstelasi antar negara di kawasan itu, penguasaan itu bertahap gitu. Ketika negara Zionis itu dideklarasikan tahun 48, itu kan langsung terjadi perang Arab Israel, ya kan? Perang 6 hari. Oh iya. Saat itu. Yom Kippur. Yom Kippur. Dan perang itu justru menjadi cara kalau dalam hukum internasional ya untuk penguasaan wilayah. Ya, ketika deklarasi itu kan masih belum teruji. Negara Zionis itu batasnya mana sih gitu ya. Walaupun PBB udah rancang tuh di Majelis Umum PBB bikin resolusi
bahwa Palestina itu karena mandat Inggris, akhirnya kemudian bagi dua deh, Palestina tepi barat sama Gaza, Yahudi sisanya gitu ya, batasnya ini. Tapi itu kan belum real. Realnya kapan? Ketika Zionis deklarasi perang, mereka clear tuh, kuasai ini gitu. Sehingga itulah yang kemudian diklaim oleh negara Zionis dengan batas-batas itu. Tapi Dan itu perang beneran. Langsung perang-perangan tadi sebenarnya ya. Iya maksud saya itu apakah hanya ya, hanya sekedar biar diakui deh gitu kan dari sisi ya wilayah. perangnya ada. Perangnya ada. Ada pesawat, ada tentara Iya kan? gitu ya. Iya. Dan ada korban. Dan ada gitu, korban. Gitu. Nah, Cuman kan 6 meskipun di hari- belakangnya ada sisi politis yang tadi. Ya betul, Oke. itu kan ada skenario, ada desain gitu. Karena Oh. goalsnya itu tadi penguasaan teritorinya mana, clear itu. Secara gitu. permanen ya. Betul, secara permanen. Cuman kan itu nggak cukup. Jadi lagi kan perang tahun 67 ya. Itu bahkan sampai Sinai. Gitu. Nah, cuman kan Mesir dia nggak terima. Masih punya ini ya. Termasuk juga sampai ke dataran tinggi Golan kan, Libanon nggak terima gitu. Makanya sekarang kan ditempatkan pasukan PBB kan supaya udahlah cukup yang dulu awal tahun 48 gitu, nggak usah ditambah-tambah yang 67 gitu. Ya, Tat. Om saya Tat, itu TNI Tat ya di Iya. Jawa tuh. Hmm. Dia tuh pernah tugas di Lebanon. Mhm. Nah, di bawah bendera PBB. Cuma kan tadi PBB kan berarti punya pasukan sebenarnya ya. Kalau kembali ke pertanyaan awal tuh. Terus Pasukan dari berbagai negara. iya, ya makanya ada dari Indonesia, dari mana, semuanya jadi utusan pasukan gitu. Tapi lanjut dulu, Sat. Ya cuman kan pasukannya juga namanya pasukan perdamaian. Jadi bukan pasukan buat Gini. gebuk maling bukan ya. Gini. Berdamai aja. Pasukannya Damai aja dah. damai aja. Oh iya. Damai aja dah, ya. Pasukan damai. Nah, Ya. mereka itu turun untuk menjaga supaya tetap damai gitu. Jadi harus damai dulu baru mereka mau turun. Bukan lagi perang mereka turun, enggak gitu. Perang pulang. Oh bukan ada yang perang. Oh damai aja bukan gitu ya. Bukan. Tapi memang Ditinggal udah tungguin dulu beres gitu ya baru. mereka Oh udah turun. damai, udah saya Makanya datang. namanya kan peacekeeping. Wah sih. Menjaga perdamaian. Jadi damai dulu baru mereka jaga turun. Kalau mereka ribut mereka mundur dulu, suruh ribut dulu. Oh, berarti Curiga polisi India itu. Berarti istilah lainnya itu pahlawan kesiangan. Iya. Vijay. Vijay. Iya. Kayak polisi India ya. Udah beres masalahnya baru dateng gitu kan. Bener. Ya lumayan lah dapat dinas di luar kan setahun. Bayar. Pulang-pulang ada peningkatan lah ya. Gitu. Oke, satu lagi Sat, terkait tentang yang ramai sekarang juga tentang solusi Palestina itu kayaknya lebih tepat atau solusi terbaiknya tuh two state solution ya atau Ya. gitu. Itu gimana pandangan Sat? Ya karena tadi ketika dikuasai oleh Inggris ya pasca Perang Dunia Ya. I, mandat dialah bahasa positif bahasa Terlalu baik, halusnya ya. Akhirnya Inggris kan rancang tuh dilanjutkan oleh Amerika ya, PBB lah gitu. Oh ini sebagian buat Palestina, sebagian buat Zionis gitu. Palestina itu menjadi negara untuk dua negara, two state solution gitu. Nah, cuman kan masalahnya apakah nalar ya masuk diterima, masih diterima nalar nggak gitu. Yang dulu itu adalah negeri Muslim, Zionis itu datang entah dari mana, walaupun dulunya ya mereka ngakunya dari situ gitu. Nah, cuman kan mereka sudah terdiaspora, mereka datang berbondong-bondong, tiba-tiba mereka menyatakan itulah negeri mereka gitu. Ya mereka ya nyatanya penjajah gitu. Ya. Artinya antara negara penjajah dengan negara yang dijajah mereka bisa hidup berdampingan itu kan gimana ceritanya gitu. Karena faktanya kan kedatangan orang-orang Yahudi ke Palestina itu mereka ngambil tuh tanah-tanah yang diduduki, orang Muslim diusiri. Ya, kayak sekarang kan setelah 7 Oktober itu kan Gaza dibom hancur, nanti pemukim dari Yahudi datang, mereka bikin pemukiman baru dan Iya, seterusnya betul. gitu. Sedangkan solusi yang ditawarkan, ayo dong damai dan mereka berdampingan. Nah, itu kan susah diterima nalar gitu.
Eh, kecuali kalau memang dipaksa Muslim yang ada di sana itu atau ya tidak hanya Muslim sebenarnya, yang Nasrani juga, yang memang mereka orang-orang Palestina, Iya. mereka dipaksa menerima kenyataan bahwa mereka itu harus hidup berdampingan dengan penjajahnya gitu. Nah, itu kan harus memutus sejarah dan membuat mindset baru gitu, bahwa ini tuh bukan penjajah, ini tuh tetangga, Iya, gitu. benar, opininya ke sana. Iya, makanya kemudian otaknya harus dicuci dulu gitu. Dan mencuci otak ini kan tidak hanya di Palestina. Makanya kemudian secara bertahap pun negeri-negeri Muslim di sekitar itu didorong untuk berdamai gitu ya dengan Zionis. Mulai dari Mesir, hubungan bilateral baik dengan Zionis, Yordan, Turki juga normalisasi lah gitu ya. Bahrain, bahkan sekarang mungkin Arab Saudi, bahkan mungkin Indonesia juga gitu. Iya, Supaya- mulai ada bahasan-bahasan ke sana betul. juga, Karena normalisasi. supaya mereka Betul. menerima gitu bahwa Zionis ini bukan penjajah. Ya, ya. Zionis ini adalah orang-orang yang punya hak tinggal di situ gitu. Ayo kita hidup damai berdampingan bersama gitu. Kita udah puluhan tahun tinggal di rumah itu, tiba-tiba ada orang datang, ini rumah gua gitu. Kayak gitu ya. Lu keluar. Gitu kan. Jadi daripada keluar mending bagian kamar di sini kan gimana ya gitu ya? Iya gitu, tapi mindsetnya dirubah dulu. Ayo baik, ini baik gitu. Oh ya. Supaya nggak ribut, nggak apa ya. Udah terima aja deh gitu. Nanti kasih apa saling bantu Ais. gitu. Ya, terlalu baik. Tadi spill apa? Di sekitar itu ada negeri-negeri Muslim. Oh, emang ada Ustaz? Asik. Kok nggak bantu Palestina, Ustaz? Ya mindsetnya udah Disuruh berdamai tadi ya. ya di level penguasa Mm-mm. diarahkan ke sana. Bahkan sudah gitu ya. Kayak Mesir kan udah lama itu. Dengan perjanjian Camp David, apa kompensasinya? Bantuan militer terbesar kedua setelah Zionis dari Amerika buat Mesir. Makanya pintu Rafah itu ya mereka tutup mata gitu loh. Walaupun pengungsi udah banyak, tinggal loncat ke Mesir. Apa sih Udah loncat susahnya? digebukin, San. Ya apa susahnya dibuka damai dapat keamanan dulu gitu ya di negeri Mesir. Tapi Iya. Mesir kan nggak mau buka gitu. Ya karena memang Mesir itu juga negara yang mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Kompensasinya kan di situ. Benar. Yordan juga sama gitu. Dan juga yang lain gitu, ada kompensasi gitu. Iya. Mereka nggak peduli di level penguasanya. Tapi saya yakin lah di level masyarakatnya sebagai sesama Muslim mereka masih kuat gitu ya, ikatannya, kedekatannya. Masya Allah. Akhirnya gua ngerti. Akhirnya. Apa nih? Wedang. Kacino. Oke. Terima kasih, atur nuhun. Siap. Tahu, sadar kamera kalau yang ini ya. Enggak blocking kayak tadi. Insya Allah. Sambil ya. Mangga. Ya, apa nih, saya juga nggak tahu ini apa. Suguhkan. Iya itu tadi ya, karena memang udah banyak perjanjian-perjanjian seperti itu. Berarti apa? Kan negeri-negeri Muslim di Arab juga kan ada organisasinya apa gini? Oki. Organisasi Kalau kata teman saya saat Oki itu singkatan dari ini, Organisasi Kongko Islam. Kongko doang. Kayaknya Kongko doang aja. Kongko doang. Tapi yang Kumpul-kumpul. cocok itu terjemahan bahasa Inggrisnya. Apa artinya? Kan Oki itu OIC. Ya. OIC. Oh, I see. Oh, I see. Hanya Nonton lihat- doang. Nonton doang. Hanya tahu Sesuai dengan doang. singkatannya OIC. Konflik, korban puluhan ribu. Oh, I see. Ini gitu dong. Iya, sesuai namanya lah. Cocok. Kurang ajar. Iya juga ya. Iya. Udah level PBB aja udah nggak ada gunanya kan? Apalagi apa? Oh, I see. Oh, I Tadi. Kongko aja kayaknya. Kongko doang ya. Waktu awal perang kan itu dilihat. Kongko aja. Nyambi umroh. Nyambi umroh. Gitu. Itu Kongko lagi. Pulang udah lupa. Gitu. Yang penting wilayahnya aman, Heeh. nggak ada banyak konflik-konflik ya. Dan saya ini saat sedihnya itu kan kalau kita bahkan ngelihat pernyataan menlu kita sendiri gitu ya. Itu berarti masih suka mengulang-ulang solusi two state solution. Padahal
Saya tuh baca buku ini yang baru itu kan ada bukunya Noam Chomsky sama Ilan Pappé. Iya. Itu keren Pak. Mereka berdua itu kan orang Yahudi sebenarnya. Tapi bikin buku tentang apa? Noam Chomsky dan Ilan Pappé. Mereka itu berdua bikin buku judulnya On Palestine. Mereka Oke. berdua orang Yahudi, Heeh. tapi mereka ini saya baca kesimpulannya, mereka itu justru menghadirkan solusi one state solution. Dan itu bukan Israel. Jadi mereka itu pro terhadap perjuangan Palestina. Wih, Padahal mereka orang Yahudi. Kan kita melihat justru di orang Yahudi pun itu masih banyak orang yang nggak satu suara soal Yang- the Judean State itu ya. mereka bukan Zionis. Bahkan kita kalau lihat aksi-aksi di Amerika, Eropa yang membela Palestina, itu kan juga suka ada tuh rabi-rabi Yahudi nongol kan, yang jenggotan. Iya benar. Jenggotnya Bahkan lebih- ikut demo bela Palestina gitu kan. Di kita nggak ada orang Yahudi aja. Iya benar Kalau ada mah keren juga itu. benar. Ada sebenarnya orang Yahudi yang dukung Palestina dan bahkan mendukung one state solution, di mana one state yang dimaksud itu bukan Zionis. Gitu loh. Ada yang kayak gitu. Benar. Tapi bayangin saat Menlu kita, terus anggota-anggota organisasi WhatsApp, kasih grup WhatsApp, grup WhatsApp, Oki ya. Kan cuma ngeramein di grup doang. Coba disuruh janjian, ayo kita ngumpul jam 4 sore kan, kita Kasih mau makanan jihad nih, gitu kita mau ya. jihad. Siap, OTW. OTW juga OTW doang. OTW doang, IC doang. Ya, aduh. Ya. Itu gimana, Zat? Ya karena nggak kebayang solusinya. Jadi gini, kalau saya bicara tentang Palestina, negara Zionis, mereka itu hadir karena apa sih? Karena memang ada perubahan konstelasi internasional, yaitu ketika terjadi Perang Dunia ke-1 kan. Oh iya betul. Yang dulunya wilayah itu dikuasai oleh Turki Utsmani, damai, aman, tentram tadi ya. Apa ujungnya? Gemah Lojinawi. Kemaharipah Lojinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo. Toto tentrem. Oke ya. Semua bisa hidup berdampingan tanpa ada konflik dan lain sebagainya. Itu berubah gitu. Berubah karena ada perang dunia. Ya. Ya Turki kalah gitu ya. Dan akhirnya wilayah itu dikuasai oleh Inggris. Dan Inggris lah yang merancang lahirnya negara Zionis itu gitu. Bagaimanapun kalau kita melihat proses perubahan ini, ya semestinya juga kalau ingin mengembalikan situasi ke situasi yang aman damai itu ya harus ada perubahan konstelasi lagi gitu. Selama tidak ada perubahan konstelasi, pasti rancangannya ya rancangan Inggris itu yang dilanjutkan oleh Amerika, yaitu lahirnya negara Zionis gitu. Betul. Dan faktanya sekian puluh tahun negara Zionis hadir, ya tadi kezoliman, pengambil alihan lahan dan seterusnya gitu. Sehingga kalaupun ingin damai itu bukan membiarkan ini terus berlanjut gitu, ya. Tapi juga tidak bisa negara Zionis itu dihilangkan begitu saja dengan sendirinya gitu ya. Apalagi udah jutaan Iya, sana gitu ya. betul. Tapi yang penting adalah bagaimana situasi internasional itu harus berubah dulu. Berubah dulu. Harus ada perubahan konstelasi internasional, konstelasi yang membela umat Islam, membela Muslim Palestina, gitu ya. Orang Yahudinya mau dikemanain? Ya tentu orang Yahudi masih punya hak tinggal di sana. Cuman bagaimana kemudian tadi kalau bicara one state solutionnya itu negara yang ada di Palestina itu negara yang menaungi semua pihak gitu. Bukan negara yang kemudian mereka mengambil merampas ya hak-hak umat Islam dan juga Nasrani di sana gitu, orang-orang Zionis itu gitu. Oke. Nah, itu yang kemudian harus diarahkannya ke sana gitu. Dan ini tidak mungkin terjadi kalau tidak terjadi perubahan konstelasi internasional itu gitu. Oke, Sad, tahan dulu, Sad. Udah mulai ke konstelasi dunia. Udah mulai ke solution. Nah, setelah ini kita akan berbicara tentang solution tadi yang sebetulnya apa sih yang pas, yang oke buat solusi terbaik gitu ya untuk Palestina dan negeri-negeri Islam
lainnya. Karena tadi udah datang si Koko, udah bawa minuman entah apa, jadi kita mau minum dulu. Dan sambil kita minum, silakan teman-teman dengerin dulu The Move. Monggo. Tempat berpijak akan semakin rusak tanpa wahyu di benak. Kita tersesat, hanya bisa teriak. Persatuan mendesak. Sadarlah manusia yang ingin bahagia, bertanya pencipta. Maka tiba dunia sejahtera, bersegera sentosa kala menyeru cita. It's time to be one ummah. It's time to be one ummah. It is time. It's time to be one ummah. It's time to be one ummah. It is time. Terpurukan membuat umat gelisah, disebabkan oleh negara yang membantah. Dengan aku memilih dogma jahiliyah, maka derita kebobrokan saksikanlah. Semestinya kedaulatan hanya milik Allah yang menciptakan halayak wajib menyembah. Segera memperjuangkan sistem nubuah, tunduk semata untuk ridho dan berharaplah. Jika membenci kehidupan Islami belum dipelajari, seperti kini kebodohan menjadi hukum kita di bumi. Sadarlah manusia yang ingin bahagia, coba tanya pencipta. Maka tiba dunia sejahtera, bahagia penuh cinta, kemenangan pun tiba. It's time to be one ummah. It's time to be one ummah. It's time. It's time to be one ummah. It's time to be one ummah. It is time. Sadarlah manusia yang ingin menghambat hanya pada pencipta. Taatlah seutuhnya, gapai selalu ridhonya, yakin dan takwa. It's time to be one ummah. It's time to be one ummah. It is time. It's time to be one ummah. It's time to be one ummah. It is time. It's time to be one ummah. It's time to be one ummah. It is time. It's time to be one ummah. It's time to be one ummah. Oh, oh, oh. Oke, luar biasa. Hampir semakin bergejolak dari lagu The Move tadi. Oke, tadi Sir Budi udah ngobrolin solution, kemudian concealability. Tapi saya ingin dari sisi Bang Niko tuh anak muda sekarang gitu ya, agar kemudian selain aware itu beneran tahu fakta sejarah tuh mesti ngapain. Oke, ya, yang dilakukan anak muda. Oh, muda aja baca asik. Enggak gitu ya. Enggak sesimpel itu ya. Jawabannya jangan ke sana. Hal lainnya yang kemudian berdampak pada pergerakan dari anak muda
mendukung solusi konkret dari Palestina. Gimana? Baik. Jadi di sini kita nggak akan nyuruh ente pada untuk educate yourself. Nah, Asik. karena kan kalau kita cuma belajar sorangan ya, Mm-mm. tadi dengan riuhnya informasi di media sosial, nggak ada filterisasi, tahu-taunya kena influencer toxic ya kan, kayak abu-abu gitu. Abu Abu Jahal, Dajjal ya. Abu Dajjal, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu teman-teman, tips supaya kita itu bisa apa tadi pertanyaan, mencari solusi. Iya. Mencari solusi untuk masalah Palestina. Yang paling utama adalah rajin, sebenarnya gini, sebelum baca buku, pakai akal loh. Nalar sehat itu harus dipakai gitu loh. Jangan mudah termakan oleh propaganda dan opini yang self claim ya. Seperti tadi Zionis, mereka itu berkata bahwa Palestina adalah tanah terjanji kami Mm-mm. ya. Nah, itu apa sih yang dijanjikan? Cek dulu dong. Cek dulu gitu sejarahnya. ya. Benar. Ada sejarahnya bahwasanya emang pernah memang dijanjikan oleh Allah ya kepada Bani Israel. Cuma kan di awal in first time ya, first appearance ya, dari janji Allah itu mereka langsung nolak ya. Dimana tadi dari zaman Nabi Musa bahkan Iya benar. disuruh jihad malah kongkow. Kongkow ya. Mereka udah menolak dari awal gitu loh. Nah, dari situ kita harus melihat, membaca sejarah Palestina yang memang secara lini masa itu banyak dikuasai oleh berbagai macam imperium, berbagai macam kerajaan atau negara. Mm-mm. Nah, cek mana yang paling mantap dalam mengatur Palestina, mengatur manusianya, mengatur keberagamannya, Iya. ya kan, mengatur benda-benda bersejarahnya, itu yang paling tua peradaban tuh. Betul. Dan juga bagaimana intinya bagaimana Palestina itu bisa makmur itu di masa kapan? Masa Romawi. Nah, itu orang Romawi ngusir Yahudi. Habis tuh ya di sana tuh ya. Masa Nasrani, ya mohon maaf, perang salib pernah terjadi. Mm-mm. Dan kita tahu sejarahnya itu banyak disinggung lah ya dalam buku-buku sejarah, Betul. dalam film. Betul. Masa Yahudi, kita melihat sekarang. Ya. Nah, tapi ada satu masa panjang di mana Palestina itu berada di bawah negara ya yang Laisa Nasoro, bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Romawi, bukan Persia. Ya. Persia juga pernah menguasai Palestina, coba juga sama gitu ya. Nah, itu bisa damai ketika di bawah naungan Islam. Nah, kenapa kemudian tempat Yesus disalib itu bisa awet sampai sekarang? Ya, padahal ketika Umar bin Khattab itu masuk Palestina, Mm-mm. Umar udah punya kekuasaan. Betul, betul. Kalau misalkan Umar itu anti terhadap non-Islam, Udah dihancurin tuh mungkin ya ya. kita kan prinsip kita la ilaha illallah, Iya. tidak ada Tuhan selain Allah. Mm-mm. Oke, tapi juga perintah Allah bahwa apa? La ikraha fiddin. Ya, betul. Kita disuruh Allah untuk menjaga, dan itulah yang diadopsi Umar, sehingga tempat disalibnya Yesus, yaitu Holy Sepulchre, itu masih Sampai ada. sekarang. Sampai sekarang. Betul. Nah, bahkan itu kan di Al-Quds, di Gaza itu juga banyak gereja. Betul. Heeh. Ratusan bahkan ribuan tahun berdiri, baru hancur kemarin. Yang hancurin siapa? Yahudi, Zionis ya. gitu loh. Nah, jadi dalam paparan sejarah yang panjang banget, ada satu masa ketika Palestina itu bisa damai. Dan kalau tadi orang seperti Noam Chomsky atau Ilan Pappé di mana dia itu orang Yahudi tapi juga mengajukan one state solution, walaupun saya belum tuntas bacanya apa yang dimaksud gitu one state solutionnya. Tapi kalau kita lihat ke sejarah, itu adalah one state, yaitu Islamic State. Islamic State. Ya, Islamic State. Karena dari sejarahnya, pada faktanya saat Islam itu berjaya dan mengatur negara itu aman. Aman. Itu ya, sejarah-sejarahnya nggak dihilangin gitu ya yang tadi itu. Tapi kan gini, Tempat suci. please educate yourself again. Kasih. Bahwa kalau dibilang negara Islam, wah itu ada negara tauhid. Nah. Oke. Ya. Bahkan itu tetangganya Palestina, Jordan, itu kan Bani Hashim, Raja Abdullah tadi ya. Oh iya benar. Bani Hashim itu turunan Nabi katanya mah. Coba kan kita ngeliat kemarin tuh atau bahkan kita lihat kenyataan sekarang lah, negara Islam tuh banyak banget. Nah, apakah ini ideal?
dalam sejarah atau bahkan dalam hal normatif dari segi fikihnya itu ideal nggak Islam itu, umat Islam itu punya banyak negara? Nyatanya kan enggak. Maka ya. yang dimaksud one state solution itu bukan cuma solusi satu negara untuk Palestina, tapi untuk seluruh dunia Islam. Sehingga negara Muslim yang dari Maroko sampai ke Merauke ini banyak sekali, itu dilebur, dihapuskan batas-batas teritorinya menjadi satu negara, gitu loh. Jadi kita terbang ke apa namanya, ke Saudi ya atau kemana itu nggak pakai visa lagi. Haji nggak ribet-ribet kayak sekarang Nggak ya. ribet-ribet. Itu one state solution. One state solution. Nah itu tapi adalah idealita yang disesuaikan dengan normatif, yaitu dari segi fikih dan juga tentunya sejarah. Oke. Pertanyaannya, mungkin nggak Nah, itu kan. diterapkan di dunia sekarang? Tuh. Mangga Ustaz. Sekarang giliran pemungkas. Iya, maksudnya tuh kan tadi juga Ustadz Budi udah spill tentang solution, kemudian harus ada konstelasi dunia nih ya. Tadi Niko pertanyaan itu mungkin nggak sih solusi terbaik tadi itu Islamic State atau apapun kemudian hadir di tengah-tengah solusi apa semu sekarang gitu. Dan bahasanya tadi konstelasi yang dimaksud itu apakah layaknya konstelasi zaman dulu yang harus ada perang atau konstelasinya bakal berbeda dengan yang pernah terjadi? Ya, sebenarnya bukan atau apa ya? Ya jangan nanya mungkin gitu. Pertanyaannya yang salah nih. Jangan cuma konon katanya. Apakah Karena Masih. faktanya itu sudah pernah gitu. Kalau bicara sejarah kan bukan sudah, suatu kemungkinan? iya, Bukti bukan- empiris. sudah menjadi bukti empiris berabad-abad Betul. bahwa umat Islam itu berada dalam satu naungan negara yang negaranya itu bukan negara abal-abal, negara ecek-ecek gitu ya, tapi negara yang punya kekuatan. Salah satunya adalah kekuatan menjaga Palestina di dalam genggaman negara tersebut aman. Ditinggali tidak hanya untuk Muslim, tapi juga untuk Yahudi, untuk Nasrani, Betul. gitu. Dan mereka tidak ada pertumpahan darah di sana, gitu. Iya. Jadi bukan mungkin, tapi sudah. Pernah. Nah, masalahnya mau nggak memunculkan lagi negara yang seperti itu kan, gitu. Masalahnya benar. begitu. Ya kalau memang itu sudah terbukti harusnya mau. Karena sekarang sekian puluh tahun tidak ada solusi. Betul. Two state itu bukan solution gitu, bukan solusi. Iya, iya, State itu benar-benar. gitu. Lebih kayak apa ya itu? Ya itu putus asa. Putus asa, betul, Ustaz. Betul, putus asa. Ya udahlah itu aja. Nggak bisa lawan lagi gitu kan? Itu perasaan gitu, kompromi gitu. Kompromi penjajah dengan yang dijajah. Kompromi antara Islam dengan yang bukan Islam Ya. gitu. Padahal Islam lah solusinya gitu ya. Dan Islam sudah memberikan arahan bagaimana Palestina itu harus diatur oleh sebuah negara, negaranya berdasarkan Islam dan negara yang menaungi semua kalangan sebagai bukti Islam itu rahmatan lil alamin itu gitu. Lalu gimana caranya gitu? Negara Islam yang dibangun itu harus negara Islam yang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, kekhilafan Bani Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah gitu. Negara yang punya kapasitas sebagai negara adidaya. Negara yang punya pengaruh tidak hanya ke dalam negeri tetapi juga pengaruh keluar. Pengaruhnya itu bukan pengaruh sekedar diplomatik ya, bukan sekedar OIC apalagi OIC, tapi pengaruh nyata. nyata ya, Ustaz. Supportnya nyata. Betul. Kenapa? Karena
umat Islam itu punya amanah dari Allah Subhanahu wa taala tadi ya, menjadikan Islam itu rahmatan lil alamin. Betul. Dan untuk bisa membawa Islam sebagai rahmat itu harus punya kekuatan untuk mendakwahkan, mensyiarkan, menunjukkan ini loh Islam gitu. Salah satunya tadi dalam pengaturan masyarakat yang majemuk ya, yang Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, seperti itu. Islam punya Ya, gitu. Cuman kan itu tidak bisa dijalankan kalau tidak punya power. Maka negara Islam itu harus negara yang powerful, full P gitu ya. Full. Lebih gesep. Gitu. Karena kalau tidak full, ya tadi hanya OIC, Ya, hanya benar. retorika, hanya basa-basi, hanya statement, ya membuang-buang waktu gitu. Karena nggak punya powerful gitu. Kalau sudah punya power yang full tadi, punya militer yang kuat, punya sumber daya yang juga memadai, punya posisi yang strategis, punya ekonomi yang kuat, ya maka dia menjadi negara yang layak menjadi negara adidaya gitu. Dan itulah semestinya. Nah, kalau sudah dalam posisi itu, persoalan Palestina itu persoalan yang sederhana gitu. Nggak seribet kayak Nggak sekarang akan gitu ya. seribet, tinggal dia kan udah punya power kan? Iya, iya betul. Ya sudah, Israel tinggal ditendang aja kan gitu. Mm-mm. Amerika tinggal dilawan aja kan gitu. Betul. Inggris tinggal dilawan gitu. Iya. Ayo diadu aja gitu kan. Dan berani ngadu. Kenapa? Karena punya power gitu. Kenapa sekarang negeri-negeri muslim yang ada ini nggak Betul. berani ngadu? Karena nggak punya power. Militernya bergantung ke Amerika, belanja pesawatnya ke Inggris, nah, nggak bikin sendiri. Iya. Sekolahnya ke Amerika gitu kan. Macam-macam gitu. Kodor. Siapa tuh? Iya. Makanya disitulah urgensinya umat Islam tuh punya negara yang powerful, yang powerful, negara adidaya. Dengan begitu dia bisa menguasai konstelasi internasional. Dia bisa ngatur gitu. Termasuk juga hukum internasional pun diatur sama dia Iya. gitu. Karena hukum internasional itu kan kesepakatan-kesepakatan. Mm. Nah, kalau Islam pengennya begini ya ayo. Kalau nggak berani, ya saya punya power. Mau apa lo kan gitu ya. Harusnya kan Tapi pada poinnya bukan untuk kemudian menghakimi secara tidak adil ya saja. Ya, Justru itulah. sebaliknya gitu. Kekuatan Islam itu adalah untuk menunjukkan tadi rahmatan lil alamin Betul. gitu. Artinya Islam yang kuat itu bukan untuk petang-tang peteng-teng, Ya. untuk sombong, untuk menghegemoni, melakukan kerusakan dan merusak, bukan begitu. Karena ada amanah tadi. Ya. Islam itu menjadi kuat untuk apa? Untuk menyebarkan rahmat gitu. Dan itu sudah tadi secara sejarah itu sudah terbukti. Gitu. Terbukti. Nah, cuman masalahnya kan umat Islam ini ya apa mungkin belum sadar atau hilang kesadarannya gitu. Atau Rupi alkohol kok nggak mau sih gitu. Iya benar. Harusnya kan mau. Nah, berarti kan ini PR nih. Ya. Nah, buat generasi muda juga. Yuk belajar lagi Islam. Pelajari A to Z-nya Islam. Oh, Islam tuh ternyata begini sejarahnya, fikihnya, potensinya, amanahnya ya. Apa yang harus menjadi tanggung jawab kita. Tidak cukup untuk soleh sendiri, Betul. tidak cukup masuk surga sendiri. Emang enak surga sendirian? Nggak Seluas ada temen gitu ya? langit dan bumi sendirian kan nggak mau. Ajak yang lain. Betul. Gitu. Nah, kita pelajari Islam, dengan begitu kita paham, oh ternyata Islam itu yang dicontohkan Rasul kayak gini. Ekonominya, sosialnya, politiknya, termasuk membangun peradabannya, termasuk menjaga dunianya Ya. gitu. Termasuk juga melawan kezoliman-kezoliman, baik kezoliman Amerika, Yahudi dan lain-lain ya, Zionis gitu. Nah, itu juga menjadi sesuatu yang kita harus pelajari, sehingga dengan begitu kita tidak takut gitu dengan istilah negara Islam, dengan daulah Islam. Justru ini menjadi bukan impian ya, menjadi sesuatu yang menyemangati. Iya bener, harus ada nih Iya, benar. negara yang punya kekuatan kayak Iya. gini gitu. Sehingga Untuk kita ngadu tuh ke sana gitu istilahnya. Iya betul. Jadi perisai, jadi Betul. pembela gitu. Karena dengan kita mau berharap ke siapa? Tadi kan PBB begitu. OIC ya OIC kan. Amerika ya dia pengasuhnya. Pengasuhnya Inggris apalagi. bidannya. Lalu Iya, siapa benar. gitu? Masa ke negara yang nggak jelas kan gitu. Iya. Itu kan.
Luar Insya biasa. Allah. Baru saya paham teman-teman ya, dalam artian mulai kebayang nih tadi, Kang Niko bahas dari sisi sejarah, dari mulai masa kenabian sampai kejayaan Islam dan kemudian datangnya orang-orang Zionis ya. Spesifiknya kan Zionis tuh yang rese itu ya. Dan kemudian dikuatkan oleh Ustadz Budi bahwasanya ya, solusi terbaik itu adanya power yang real. Jadi ketika kita mau, ada saudara kita di belahan bumi manapun ataupun di negeri kita yang dizolimi, maka ya ada tempat kita untuk bergantung atau mengadukan, dan solusinya lebih konkret karena punya power dan pull. Gitu ya. Karena punya power dan pull gitu ya. Dan luar biasa, kayaknya masih banyak pertanyaan sebetulnya mah dari banyak sudut pandang yang lain, kalau ini dari sisi sejarah, kemudian dari sisi politis gitu ya. Sebenarnya banyak lagi ya dari sisi kepemudaan contohnya. Kenapa warga Amerika yang anak muda itu sekarang lebih banyak yang mendukung gitu ya. Di Indonesia diem-diem baik gitu ya. Mungkin sibuk nyari pinjol. Itu konspirasi, Pak. Konspirasi. Dibuat UKT naik supaya nggak aksi. Ya. Asik. Oh iya, ikutan naik biasanya nggak aksi gitu ya. Oke. Itu kayaknya ada di episode berikutnya teman-teman. Episode kemarin ya. Kita bahas UKT. Oke. Mungkin sampai di sini saja. Alhamdulillah, Ustadz Budi, Kang Niko, hatur nuhun udah main. Cuma ada kopi sama air putih. Aduh, gorengannya nggak ada guys. Oh, baru datang. Oke teman-teman, alhamdulillah modal sekali kan hari ini. Saya pun sama ini, harus banyak baca buku, harus banyak lihat fakta politik di dunia yang kemudian tidak sesuai fakta sebenarnya gitu ya. Dan itu yang penting kita pelajari. Tadi poin dari Ustadz Budi adalah belajar yang betul-betul, itu yang full. Dan pada poinnya agar kita paham Islam sehingga tahu solusi tadi yang terbaik itu apa untuk Palestina dan untuk seluruh dunia gitu ya Ustaz ya. Masya Allah. Gak kerasa 1 jam lebih kita ngobrol di sini sama Bang Niko sama Ustadz Budi. Dan kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tungguin di channel Move On, di cerita kita. Jangan lupa share konten ini, subscribe juga, ajak teman-teman lagi buat nobar di channel Move On. Itu aja yang bisa kita diskusikan sekarang, obrolkan di rumah saya. Siapa lagi yang akan datang di rumah saya berikutnya di cerita kita? Kita tunggu di spoiler berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi kisah di antara kita, ciptakan nuansa warna berbeda, satukan mimpi yang terpendam sekian lama, meraih asa dan juga cita-cita. Oh, mari bersama kita bercerita, mari bersama kita berkarya, satukan asa dalam sukacita, untuk meraih takwa menuju jalannya. Berbagi kisah di antara kita, ciptakan nuansa warna ceria, satukan mimpi yang terpendam sekian lama,
ready.